Sial, kenapa kamu menarik pria seperti itu? Pria kuat itu mengutuk dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang guru kaya, dan orang di sebelahnya harus menjadi pelindung, dengan kekuatan yang sama seperti dirinya, seorang Daluo Jinxian. Ditambah dengan senjata ajaibnya, dia jelas bukan tandingan mereka, apalagi senjata ajaib itu adalah lonceng penangkap jiwa. Reputasinya terlalu bagus. Kalian berdua, tampar satu sama lain sampai aku bilang berhenti. Perintah Shen Yuanbao. Kedua wanita itu saling menamparkan telinga, dengan air mata berlinang. Mengapa memperlakukan mereka seperti ini? Lagi pula mereka juga perempuan, jadi bukankah lelaki gendut itu punya simpati sama sekali? Mereka juga tidak jelek, oke. Adapun orang-orang itu, Shen Yuanbao mengabaikan mereka. Dia tidak punya niat menyelamatkan mereka sejak awal. Jika orang kuat ingin melepaskan mereka, itu adalah takdir mereka. Jika dia tidak melepaskan mereka, itu adalah takdir mereka. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Belum lagi karena perselingkuhan kedua wanita ini, dia tidak menyukai pria tersebut. Apalagi para pria ini sudah menjauhkan diri satu sama lain. Mereka tidak ingin kedua wanita ini mengikuti mereka sepanjang waktu, jadi mereka sudah mengusir mereka. Mengapa Anda menunggu sampai sekarang untuk mengatakan ini? Pasti ada hal-hal buruk yang terjadi di pikiranku. Melihat usia mereka yang masih muda, Anda dapat melihat bahwa mereka energik, tetapi mereka tidak tahu betapa berbahayanya gua rahasia ini. Mungkin wanita itu akan berubah menjadi pisau beracun dan menusuk langsung ke jantungnya. Shen Yuanbao hanya menyaksikan kedua wanita itu saling memukul dengan tenang, sementara para pria merasa sedih dan takut di dalam hati. Aku takut pria gendut itu akan memperlakukan mereka seperti ini, jadi lebih baik mati saja. Mereka ingin dipermalukan sebelum mati. Pria kuat itu perlahan mundur saat ini. Tepat ketika dia hendak melarikan diri, Shen Yuanbao mengguncang bel lagi. Orang kuat itu merasa dia tidak bisa bergerak dan berdiri tak bergerak. Pupil matanya mengecil. Dia jelas sangat berhati-hati, kenapa pria gendut ini masih bisa mendeteksi tindakannya. Brengsek, apakah Anda ingin mengeluarkan senjata ajaib? Menggunakan senjata ajaib satu kali akan melemahkan kekuatannya, dan sekarang hanya tersisa 3 kali untuk menggunakannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di gua rahasia di masa depan, tapi jika dia tidak menggunakannya, mungkin pria gendut itu akan benar-benar menghadapinya. Beberapa orang lainnya juga membeku ketika mereka melihat pria kuat itu. Ketika mereka melihat Shen Yuanbao, mereka menunjukkan senyuman. Saudaraku, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku khawatir hidup atau mati kita tidak pasti sekarang. Ya, itu semua adalah penghargaan dari kakak laki-laki, dan juga penghargaan dari nona muda ini. Terima kasih telah berbicara mewakili kami. Kami pasti akan mengingat kebaikan yang luar biasa ini. Masih ada yang harus kita lakukan, jadi mari kita melangkah maju agar tidak mengganggu kakak tertuaku. Setelah mengatakan itu, mereka ingin pergi. Shen Yuanbao memandang mereka dengan ringan dan mengguncang belnya lagi. Shen Yuanbao mencibir, berjalan di depan mereka, dan memandang mereka dengan mengejek. Apakah aku membiarkanmu pergi? Nuan-nuan awalnya ingin menyelamatkanmu dengan niat baik, dan kami sama sekali tidak tertarik dengan peta harta karunmu. Tapi karena kamu memperlakukan nuan-nuan seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Semua yang kamu miliki adalah milikku sekarang. Setelah Shen Yuanbao selesai mengumpulkan, dia mengambil semua tas penyimpanan mereka. Bahkan kedua wanita itu pun tidak luput. Bahkan jika dia melihat tatapan memohon dari kedua wanita itu, dia mengabaikannya begitu saja. Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya melakukannya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda berdoa pada diri sendiri, Anda akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Jangan berpikir karena mereka perempuan, Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Saat hendak mengambil tas penyimpanan pria berotot itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman. Semburan asap muncul seketika, dan ketika asapnya menghilang, sosok orang kuat itu pun hilang. Dia benar-benar melarikan diri. Shen Yuanbao sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa lonceng penangkap jiwa di tangannya memiliki level yang sangat tinggi. Tanpa diduga, ada senjata ajaib yang sebanding dengan levelnya dan bisa lolos dari bel penghancur jiwa. Shen Yuanbao lalu berjalan ke sisi Lu Yun. Saudara Lu, menurutmu apa cara terbaik untuk menghadapi orang-orang ini? Dan Nuan-nuan, bagaimana menurutmu? Biarkan Nuan-nuan yang memutuskan. Bagaimanapun, Yun Nuan-nuan paling menderita ketidakadilan dalam masalah ini, meskipun dia dan Shen Yuanbao ingin Nuan-nuan melihat dengan jelas warna asli orang-orang ini. Yun Nuan-nuan seharusnya bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Tidak ada yang tahu apakah mereka bertiga akan bersama di lain waktu. Jika mereka dipisahkan, Yun Nuan-nuan akan sendirian atau bersama orang lain. Jika dia terus menyelamatkan orang secara acak seperti ini, dialah yang akan mendapat masalah. Lebih baik manfaatkan kebersamaan mereka berdua saat ini untuk memberitahu Nuan-nuan bahwa di tempat seperti gua rahasia, menghindari situasi tersebut adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri. Shen Yuanbao juga melihat Nuan-nuan. Setelah Nuan-nuan melihat tatapan mereka berdua, dia melihat ke arah orang-orang yang membeku. Dia tahu bahwa saudara Lu dan Yuanbao ingin membuatnya lebih kejam, dan juga ingin mengajarinya betapa berbahayanya gua rahasia itu dan bagaimana melindungi dirinya sendiri. Karena mereka tidak tahu bagaimana bersyukur dan egois, biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Ini adalah gua rahasia, dan jika mereka dikurung seperti ini, siapa yang akan mereka temui selanjutnya adalah urusan mereka. Jika mereka kurang beruntung bertemu monster, itu akan menjadi takdir mereka. Nuan-nuan adalah ide yang bagus, ayo lakukan ini. Shen Yuanbao bertepuk tangan.
Dia memandang Lu Yun, yang mengangguk dan tentu saja tidak keberatan. Itu bukan ide yang buruk. Setelah Shen Yuanbao melihat bahwa saudara Lu setuju, dia berjalan ke arah kedua wanita itu. Hentikan. Saat ini, pipi kedua wanita itu merah dan bengkak. Bahkan ada sisa darah di sudut mulutnya. Namun, tidak ada gejolak di mata Shen Yuanbao. Kalian berdua monster jelek berani cemburu dan membenci Nuan-Nuan. Kalian bahkan tidak layak membawa sepatu Nuan-Nuan. Jadilah seperti ini. Adapun siapa yang akan kamu temui selanjutnya, itu murni keberuntunganmu sendiri. Jika kamu beruntung, kamu mungkin masih bisa bertahan. Setelah Shen Yuanbao selesai berbicara, dia menarik tangan Lu Yun dan Yun Nuan-Nuan. Setelah agak jauh dari sini, Shen Yuanbao membuka tas penyimpanan, lalu mengambil selembar kertas coklat dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Saudara Lu, coba lihat, apakah sama dengan yang kita punya? Lu Yun mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan sedang menghitung isi tas penyimpanan itu. Dia benar-benar anggota keluarga bangsawanmu, tapi tidak ada wali yang mengikutinya. Apa yang dipikirkan keluarga mereka? Shen Yuanbao sedikit bingung. Bukankah orang-orang di keluarganya takut terjadi sesuatu pada anggota keluarganya sendiri? Ini adalah gua rahasia. Mungkinkah orang-orang di keluarganya tidak tahu apa arti kata gua rahasia? Ketika saya mengetahui bahwa anak-anak saya mungkin pergi ke gua rahasia ketika mereka keluar untuk pelatihan, saya pasti akan menghubungi mereka dan bahkan menjelaskan kepada mereka tentang gua rahasia tersebut. Sangat disayangkan sekarang barang-barang tersebut hanya dapat digunakan secara gratis untuk mereka, dan dia tidak takut orang-orang itu akan menimbulkan masalah baginya. Jika Anda memiliki kemampuan, pergilah ke keluarga Shen di prefektur Tongxian. Tapi menurutku orang-orang itu harus tinggal di gua rahasia ini selamanya. Lagi pula, tubuh tidak bisa bergerak. Entah kapan monster akan keluar, dan kemudian orang-orang itu akan menjadi makanan monster tersebut. Mereka seharusnya tidak melakukannya, tetapi mereka memiliki gagasan tentang Nuan-Nuan. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan, terutama ketika mereka menerima begitu saja. Pada saat ini, Lu Yun mengerutkan kening sambil melihat kertas kraft. Dia mengeluarkan kertas kraft yang dia peroleh sebelumnya dan membandingkannya. Tapi saya menemukan ada sesuatu yang salah. Ada tempat di mana peta aslinya tidak memiliki tanda, tetapi peta ini memilikinya. Melihat ekspresinya, Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan datang. Lihat, Lu Yun menunjukkan perbedaan antara kedua lembar kertas kraft tersebut. Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan terkejut. Secara logika, karena ini adalah peta harta karun, seharusnya sama persis. Salah sekali. Manakah dari dua gambar ini yang asli dan mana yang palsu? Atau mungkin keduanya asli, atau keduanya palsu. Shen Yuanbao mengelus dagunya. Mungkin ada begitu banyak peta harta karun hanya untuk membingungkan. Sepertinya kita harus pergi ke tempat ini, setidaknya untuk mengetahui apa yang ada di sini. Juga, saat ini kami memiliki dua peta harta karun. Apakah yang lain memiliki peta harta karun yang berbeda? Lu Yun melihat kedua lembar kertas kraft dan melihat ke Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan. Keduanya mengangguk. Karena mereka muncul di lokasi yang berbeda, wajar saja jika pergi ke sana untuk menghindari kehilangan petunjuk apapun. Sekarang mereka tidak tahu berapa banyak peta harta karun yang ada di gua rahasia ini. Mungkin setiap peta harta karun memiliki simbol yang berbeda. Jika kita tidak mencarinya, petunjuk apa yang akan terlewatkan saat itu? Lalu bukankah mustahil untuk membuka semua harta karun itu? Maka tujuan kita selanjutnya adalah mengumpulkan peta harta karun. Ada kegembiraan di mata Shen Yuanbao. Mengumpulkan peta harta karun lebih menarik daripada mendapatkan senjata ajaib. Saya tidak tahu harta apa ini. Apakah itu senjata ajaib, atau semacam buku rahasia seni bela diri? Baiklah, kami datang ke gua rahasia untuk tujuan pelatihan. Yun Nuan-Nuan tentu saja tidak keberatan. Setelah mereka bertiga membuat keputusan, Lu Yun mengambil sumber daya yang dia butuhkan, dan sisanya dibagi antara Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan. Mereka bertiga tidak beristirahat, tapi terus berjalan ke depan. Shen Yuanbao sedang memikirkan kapan dia akan bertemu dengan beberapa kelompok orang. Ada juga orang kuat yang melarikan diri sebelumnya. Saya tidak tahu apakah dia memiliki peta harta karun di tangannya. Hanya dalam waktu singkat, mereka memiliki dua peta harta karun di tangan mereka. Saya membayangkan seiring berjalannya waktu, peta harta karun akan semakin sering muncul, dan mungkin seseorang di gua rahasia akan memiliki salinannya pada saat itu. Jadi cara terbaik adalah menemukan lebih banyak peta harta karun, semakin baik bagi mereka. Setelah mereka pergi dari sini, orang yang bersembunyi di balik hutan pindah. Dia berjalan keluar. Orang ini adalah orang kuat yang lolos sebelumnya. Untungnya saya tidak ditemukan. Orang kuat itu menghela nafas lega. Dia tidak berlari terlalu jauh ketika dia melarikan diri sekarang. Lagi pula, selain bisa langsung kabur, senjata saktinya juga punya kemampuan menyembunyikan auranya sendiri. Dia takut dia akan berlari terlalu jauh dan bertemu mereka lagi, tapi untungnya dia tidak melakukannya. Tapi saya tidak menyangka mereka benar-benar memiliki peta harta karun lainnya. Apalagi posisi kedua ikon harta karun ini berbeda. Sepertinya harta karun ini tidak mudah didapat. Orang kuat itu mengulurkan tangannya dan mengelus dagunya. Dia mengira dia bisa menemukan harta karun itu selama ada peta harta karun. Namun kini tampaknya tidak demikian. Lagi pula, lokasi setiap ikon harta karun berbeda-beda, jadi hanya dengan mengumpulkan semua peta harta karun Anda dapat mengetahui di mana letak harta karun sebenarnya. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi kedua orang itu. Dalam hal ini, kita hanya bisa mengikuti mereka secara diam-diam.
Selama mereka mengumpulkan semua peta harta karun, mereka akan tahu di mana harta karun itu berada. Mungkin Anda bisa mencapai tanah harta karun selangkah lebih maju dari mereka, tentu saja Anda juga bisa mengikuti mereka dan menunggu. Setidaknya mereka membantuku mendeteksi orang mana yang tidak mudah diajak main-main. Benar saja, orang yang mampu membeli pakaian Liu Yunfang memang tidak mudah untuk diajak main-main. Aku tidak tahu siapa pria gendut sialan itu. Tapi apapun identitasnya, pada akhirnya itu akan menjadi gaun pengantinnya. Dia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, lalu bagaimana jika pelindungnya juga Daluo Jinxian? Orang kuat itu mencibir dan mengikuti, tapi kecepatannya tidak cepat. Jika kecepatannya terlalu cepat, mereka akan menyadarinya. Namun, dia pikir dia melakukannya dengan sempurna, tetapi dia tidak tahu bahwa tempat persembunyiannya telah lama ditemukan oleh Lu Yun. Hanya saja Lu Yun tidak memperhatikan. Karena orang kuat itu ingin mengikuti, biarkan dia mengikuti. Selama itu tidak menghalangi mereka, dia tidak akan keberatan membunuh orang kuat itu. Itu hanya Daluo Jinxian, bukan berarti dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, dan ini adalah gua rahasia, jadi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saya memperingatkan Anda untuk segera meninggalkan barang-barang Anda, jika tidak, Anda tidak akan menyalahkan kami karena bersikap kasar. Ini adalah sebuah teriakan. Lu Yun dan Shen Yuanbao saling memandang, agak penasaran siapa pihak lainnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Biarkan saja kami meninggalkan barang-barang kami. Lu Yun dan mereka bertiga pergi ke tempat tersembunyi dan menonton, hanya untuk menemukan bahwa kedua belah pihak adalah pria dan wanita, dan mereka sedang saling berhadapan saat ini. Mereka berempat semuanya mengenakan pakaian mewah, dan sekilas terlihat jelas bahwa identitas mereka tidak sederhana, apalagi pakaian yang dikenakan keempat orang tersebut semuanya dari Liu Yunfang. Tampaknya anak-anak dari keluarga mana yang keluar untuk berlatih. Yang terpenting adalah tidak ada penjaga di sekitar keempat orang ini yang melindungi mereka. Shen Yuanbao ingin mengeluh di dalam hatinya, tetapi kemudian dia memikirkan situasinya sendiri dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia tidak perlu melakukannya. Lagi pula, dengan kekuatan dan senjata ajaibnya sendiri, tidak diperlukan penjaga sama sekali, apalagi dia datang bersama saudara Lu. Dengan kekuatan saudara Lu, apalagi yang dia takuti? Orang lainlah yang harusnya takut. Dia memang punya beberapa poin bagus, tapi apa yang menyebabkan perselisihan di antara orang-orang ini? Kenapa? Peta ini baru kami temukan, apakah kamu perampok? Apakah kamu menemukannya lebih dulu? Itu konyol, yang jelas kita menemukannya lebih dulu, oke. Kami menemukan peta ini, dan itu milik kami. Anda tidak mencoba mencurinya dari kami nanti, tapi sekarang Anda bingung benar dan salah. Oh, lucu sekali. Apakah kamu melewati jalan ini? Apakah hanya kamu yang bisa melewatinya? Mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkan harta karun mendapatkannya, apakah kamu mendengarku? Kedua belah pihak bertengkar sengit. Lu Yun dan tiga orang lainnya tercengang saat mendengar kata peta. Mustahil, mereka baru saja mendapatkan peta lain, tetapi mereka menemukannya lagi setelah berjalan. Apakah peta harta karun ini begitu acak? Mungkinkah mereka yang memasuki gua rahasia akan mendapatkan peta harta karun semakin lama mereka tinggal? Jika memang demikian, maka gua rahasia ini pasti terlalu menakutkan. Apakah untuk membuat para penggarap bertengkar? Atau mungkin pemilik gua rahasia ini punya ide? Tentu saja, mungkin juga peta harta karun ini dibuat oleh pembudidaya lain. Alasannya adalah membiarkan orang lain membuatkan baju pengantin untuk mereka, agar mereka mudah mendapatkan harta karun tersebut. Bagaimanapun, lokasi yang ditandai di peta harta karun semuanya berbeda. Mungkin mereka ingin orang lain membantu mereka menghilangkan semua kesulitan, sehingga mereka dapat menemukan kesulitan yang sebenarnya. Sungguh pemikiran yang beracun. Lu Yun dan Shen Yuanbao mengetahuinya dengan cepat. Mereka memikirkan peta harta karun di tangan mereka, ditambah pemikiran mereka sebelumnya. Shen Yuanbao memasang tatapan dingin di matanya. Betapa beraninya dia berkomplot melawan mereka seperti ini. Jangan biarkan dia tahu siapa dalang di balik ini, kalau tidak dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Ini adalah pertama kalinya Shen Yuanbao diplot seperti ini. Meskipun Lu Yun juga tidak senang, tidak apa-apa, dia percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika pihak lain benar-benar berkomplot melawannya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sebaliknya, dia akan menyelesaikan akunnya dengan pihak lain dengan hati-hati, tetapi untuk saat ini, dia masih tidak ingin orang di belakang mengetahuinya. Dengan jarak yang begitu jauh, menurutku orang itu tidak dapat mendengar apapun dengan jelas. Bahkan jika dia dapat mendengar dengan jelas, dia mungkin tidak akan banyak berpikir. Saya tidak peduli apakah Anda punya kesempatan atau tidak. Bagaimanapun, peta ini milik kami. Jika Anda tidak memberikannya kepada kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Jangan bilang kami tidak mengingatkan Anda, ketika waktunya tiba. Lucu sekali, apa menurutmu aku akan takut? Kedua belah pihak berdebat lagi, tidak ada yang menyerah. Shen Yuanbao menyentuh lengan Lu Yun. Saudara Lu, apakah menurutmu simbol pada peta harta karun itu berbeda dari dua simbol yang kita miliki? Dia benar-benar penasaran tentang bagaimana lokasi yang ditandai di peta harta karun akan berubah, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan mereka kali ini. Itu mungkin. Lu Yun terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Dia merasa kemungkinannya sangat tinggi. Jika itu benar-benar berbeda dari dua yang ada di tangan mereka, maka itu tidak ada bedanya dengan dugaannya. Dia membisikkan tebakannya. Shen Yuanbao dan Yun Wanwan membuka mata lebar-lebar setelah mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar mengincar para penggarap di gua rahasia. Bukankah pihak lain takut mereka akan bersatu untuk melawan bersama?
Saat itu, saya khawatir harta karun itu pun akan hancur. Apakah mereka tidak peduli? Atau mungkin mereka begitu percaya diri sehingga tidak khawatir harta karun itu akan musnah? Jika sudah demikian, maka Anda harus memperhatikan kekuatan lawan. Lagi pula, tidak ada batasan kekuatan di gua rahasia ini, bahkan orang suci pun bisa masuk. Ini lebih berbahaya bagi kekuatan Daluo Jinxian, tetapi mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah lebih aman. Lagi pula, dia sudah memiliki kekuatan seorang suci, jadi dia pasti tidak akan berdebat dengan beberapa semut, dan dia tidak perlu khawatir semut-semut itu akan merampas barang-barangnya. Shen Yuanbao mengungkapkan kekhawatirannya, dan Lu Yun mengangguk setelah mendengar ini. Tapi dia tidak khawatir. Kebetulan dia juga ingin mengetahui jarak antara dirinya dan orang suci itu. Karena kamu tidak mau melepaskannya, ayo mulai bertarung. Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia menyerang pihak lain, dan kedua belah pihak mulai bertarung seperti ini. Lu Yun terdiam menyaksikan pertengkaran mereka, seolah-olah dia sedang memperhatikan setiap keluarga. Bukan hanya dia, Shen Yuanbao dan Yun Wanwan juga merasakan hal ini, seolah-olah orang dewasa sedang memperhatikan anak-anak bermain. Mereka bertiga mengerutkan kening, bahkan memikirkan apakah akan muncul. Jika mereka muncul, maka mereka yakin bahwa peta harta karun itu pasti milik mereka. Lagi pula, kekuatan para pemula ini sebenarnya tidak cukup baik, dan karena para pemula ini sangat lemah, beraninya mereka datang ke sini. Apakah mereka tidak takut terjadi sesuatu? Atau mungkin mereka mengenal seseorang di gua rahasia ini, atau beberapa tetua dari keluarga mereka juga ikut bersama mereka. Seberapa kuatkah para tetua itu? Hanya tujuan yang sia-sia. Selama nyawa mereka dalam bahaya, mekanisme perlindungan akan terpicu. Ketika saatnya tiba, mereka akan diekspos. Orang kuat itu sedang mengikuti kita. Lu Yun berbicara saat ini. Mendengar ini, mata Shen Yuanbao berbinar. Dia tidak menyangka orang kuat itu berani mengikuti mereka. Sepertinya pelajaran sebelumnya belum cukup, tapi dia cukup berani. Dia sebenarnya mengikuti dari kejauhan. Untungnya, saudara Lu cukup kuat untuk menyadarinya, jika tidak, dia mungkin akan menipunya suatu saat nanti. Ya, kita bisa memancing orang itu dan membiarkan dia berurusan dengan orang-orang itu. Jika terjadi sesuatu, orang itu yang melakukannya dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dia pikir itu ide yang bagus. Karena dia berani mengikuti mereka, pasti ada harga yang harus dibayar. Lagi pula, orang itu juga tertarik dengan peta harta karun, jadi kenapa tidak biarkan dia mendapatkan peta harta karun itu, mungkin mereka bisa berpisah. Dan mereka juga tahu bahwa orang kuat ini bukan tandingan mereka, dan mereka dapat mengambil kembali semua peta harta karun di tangannya saat mereka bertemu dengannya lagi. Saya kira orang kuat itu tidak akan menolak. Kecuali dia ingin mati. Shen Yuanbao segera memberitahu saudara Lu tentang gagasan ini. Setelah mendengar ini, Lu Yun berpikir itu adalah ide yang bagus, tetapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana memikatnya ke sana. Sekarang orang kuat itu sudah mengetahui kekuatan mereka dan juga tahu bahwa mereka tertarik dengan peta harta karun. Siapa tahu orang kuat itu akan tertipu. Jika dia tidak tertipu, bukankah mereka akan mampu menerapkannya? Anda tidak bisa membiarkan peta harta karun seperti itu diambil oleh orang lain. Oke, mari kita melangkah lebih jauh agar orang kuat itu tahu apa yang terjadi di sini. Kali ini, Yun Wanwan menyarankan. Orang kuat itu mengikuti mereka, tapi masih agak jauh dari mereka. Mungkin dia tidak mendengar apa yang dikatakan kedua kelompok orang ini. Selama dia mendekat dan mendengarnya, dia akan tertarik dengan harta karun itu. Mungkin dia akan mengambil tindakan. Masuk akal, ayo menjauh dari sini, tapi mungkin orang kuat itu juga akan bertanya-tanya kenapa kita tidak merebutnya. Shen Yuanbao menganggap ide Wanwan bagus, tetapi dia juga merasa orang kuat itu akan curiga. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri secepat itu. Dan tidak banyak senjata sakti yang bisa membuat orang kabur, setidaknya memiliki beberapa kegunaan. Jangan khawatir untuk saat ini, ayo menjauh dari sini dulu, setidaknya biarkan orang kuat itu mendengar percakapan mereka. Dua orang lainnya mengangguk, dan mereka bergerak lagi, kecuali secara khusus untuk melewati kedua kelompok tersebut. Adapun apa yang dipikirkan orang kuat, itu urusannya dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat mereka bergerak, orang kuat itu mengikuti mereka, dan dia kebetulan mendengar apa yang dikatakan keempat orang itu. Tanpa diduga, mereka juga memiliki peta harta karun di tangan mereka. Orang kuat itu tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa mendapatkan peta harta karun sebelumnya, tetapi sekarang peta harta karun muncul di depannya lagi, dan kekuatan keempat orang ini terlalu sampah. Kemudian sampahnya masuk begitu dalam, dan dia bahkan lebih beruntung dari dirinya sendiri, dan dia bisa mendapatkan peta harta karun. Peta harta karun tidak bisa hanya muncul di tangan orang yang lemah. Ini tidak masuk akal. Lagi pula, ketiga orang itu baru saja memiliki peta harta karun, dan ketiga orang itu hanya tinggal di sini sebentar. Mungkinkah mereka tidak tertarik dengan peta harta karun? Ini tidak mungkin. Bagaimanapun, dia telah mendengar apa yang dikatakan ketiga orang ini, dan jika dia ingin mengumpulkan peta harta karun selanjutnya, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tapi kenapa dia tidak mengambil tindakan? Mungkinkah dia menemukan dirinya sendiri? Tidak, tidak mungkin. Dia telah menggunakan senjata ajaib untuk menyembunyikan auranya, bagaimana dia bisa ditemukan? Pasti ada alasan mengapa ketiga orang itu tidak menyerang keempat orang ini. Bukankah keempat orang ini terlalu lemah sehingga tidak tertarik mengambil tindakan? Kalian pasti tahu kalau beberapa orang kuat tidak tertarik pada orang yang jauh lebih lemah dari dirinya, lagi pula mereka sudah begitu kuat, bagaimana mereka bisa peduli dengan semut?
Semakin orang kuat memikirkannya, semakin dia berpikir akan seperti ini. Lagi pula, ketika dia bertemu semut, dia juga ingin menggoda mereka. Bagaimanapun, ketiga orang itu sudah pergi jauh. Selama mereka mendapatkan peta harta karun, mereka akan selalu bertemu lagi. Meskipun Anda tidak dapat membunuh mereka bertiga saat itu, Anda masih dapat bergabung dengan orang lain untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa mereka bertiga memiliki dua peta harta karun di tangan mereka. Selama Anda menceritakan masalah ini, Anda tidak akan percaya bahwa orang lain tidak mau bekerja sama dengan Anda. Setelah lelaki kuat itu selesai berpikir, dia melihat keempat orang itu dan melihat bahwa dua wanita itu sangat cantik, dan dia tertawa beberapa kali. Baru setelah itu dia muncul di tengah-tengah mereka dan memblokir serangan mereka. Kemunculan orang kuat itu membuat mereka berempat berhenti menyerang dan memandang orang kuat itu dengan waspada. Dari mana datangnya orang kuat ini? Kenapa mereka tidak tahu? Juga, tahukah kamu bahwa mereka sedang bertarung sekarang? Jika dia masuk begitu saja, bukankah dia takut melukai dirinya sendiri? Entah kenapa, melihat ekspresi pria kuat ini, mereka selalu merasa pria kuat ini memiliki niat jahat, dan mereka bahkan tidak bisa melihat kekuatan pria kuat ini. Hati mereka bergetar, mungkinkah ini menjadi masalah? Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu kita sedang bertengkar sekarang? Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu tiba-tiba masuk? Apakah kamu mencoba memeras kami? Mendengar ini, orang kuat itu saling memandang, dan setelah diperiksa lebih dekat dia menemukan bahwa keempat orang ini sebenarnya mengenakan pakaian dari Liu Yunfang. Di luar dugaan, kali ini kami menjumpai 4 ekor sapi gemuk. Apakah kamu tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan? Orang kuat itu tertawa beberapa kali dan berkata. Tapi kata-kata ini membuat mereka berempat lebih waspada, dan mereka bahkan mengeluarkan senjata ajaib mereka. Kalau orang kuat ini tiba-tiba menyerang mereka. Melihat tatapan hati-hati mereka, lelaki kuat itu tidak tahu bahwa anak laki-laki ini, yang merupakan anak sapi baru lahir yang tidak takut pada harimau, mungkin menyelinap di belakang punggung orang yang lebih tua. Serahkan peta harta karun itu dengan patuh, dan aku bisa melepaskanmu, jika tidak, kalian semua akan tetap di sini. Pria kuat itu berkata secara konspirasi, terutama ketika dia melihat kedua wanita itu, dia tertawa terbahak-bahak. Kata-kata ini membuat kedua wanita itu mengerutkan kening. Saat mereka melihat pria kuat itu, ada niat membunuh di mata mereka. Namun, niat membunuh ini membuat orang kuat itu menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja menguping pembicaraan kita. Mendengar ini, pria kuat itu mencibir. Kenapa? Kalian membuka gua rahasia ini, jadi aku tidak boleh mengupingkan. Kamu sangat lemah, tetapi kamu masih berani lari ke tempat yang begitu dalam. Apakah menurutmu para pembudidaya di gua rahasia semuanya seperti orang yang lebih tua dan akan menyerah padamu dalam kompetisi apapun? Berhentilah bicara omong kosong dan serahkan peta harta karun itu secepatnya, atau aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan menemukannya sendiri untuk melihat apakah kamu ingin hidup atau mati. Orang kuat itu sedikit tidak sabar. Dia sudah berbicara begitu lama, mengapa orang-orang ini masih berlama-lama? Benar saja, kita harus membunuh mereka secara langsung. Melihat niat membunuh di mata keempat orang ini menjadi semakin jelas, salah satu dari mereka meletakkan tangannya di punggung dan dengan cepat menghancurkan Liontin Giok. Orang kuat itu secara alami menyadarinya, tapi dia tidak peduli. Bahkan jika pelindungnya datang, dia hampir sekuat dia. Salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan senjata ajaibnya dan mengarahkannya ke orang kuat itu. Orang kuat itu merasa sedikit waspada. Melihat ke cermin, dia bertanya-tanya senjata ajaib apa itu. Pada saat ini, cermin tiba-tiba memancarkan semburan cahaya putih, dan cahaya putih itu menuju ke arah orang kuat itu. Pupil orang kuat itu menyusut dan dia dengan cepat menghindar, dan cahaya putih jatuh ke pohon di dekatnya. Terdengar suara berderak, dan saat cahaya putih menghilang, pohon itu sudah terbakar. Senjata ajaib ini cukup bagus. Terima kasih atas hadiahmu. Dengan senjata ajaib ini, saat berhadapan dengan pria gendut sialan itu, setidaknya aku masih punya kesempatan untuk melawannya dengan beberapa jurus. Selama dia bisa dekat dengannya, itu adalah rumahnya. Ketika saatnya tiba, dia akan membiarkan pria gendut itu mengetahui konsekuensi dari membuatnya kesal. Itu ide yang bagus, tapi sayangnya itu tidak realistis. Saat ini, suara lama terdengar. Orang kuat itu melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia tidak memperhatikan ada orang di dekatnya sekarang, jadi dari mana suara ini berasal. Mungkinkah Cheng adalah penolong yang baru saja dipanggil oleh anak laki-laki itu? Yan Lao, anak laki-laki yang menghancurkan Liontin Giok sebelumnya memiliki kilatan kegembiraan di matanya. Yan Lao datang tepat pada waktunya. Benar-benar penyelamat. Saya tidak percaya Yan Lao ada di sini dan orang kuat ini berani berbicara dengan arogan. Yan Lao sangat kuat, kali ini Yan Lao yang ikut bersama mereka. Saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping mereka berdua. Lelaki tua itu mengenakan pakaian katun dan linen sederhana, dengan rambut putih dan janggut putih. Berdiri di sana, dia tampak menyatu dengan langit dan bumi. Melihat lelaki tua ini, pupil lelaki kuat itu menyusut. Rasa bahaya langsung melonjak di hati saya. Orang tua ini lebih kuat dari dia. Mungkinkah orang tua ini adalah orang yang sok bijak? Apakah kamu bercanda? Orang bijak juga datang ke gua rahasia. Yang terpenting si sok bijak itu benar-benar membawa keponakan dan cucunya. Dan keempat anak laki-laki ini sungguh keterlaluan. Dengan bos besar sebagai pendukung mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa dan malah membiarkan diri mereka mengancam mereka. Nak, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?
Orang tua itu memandang pria kuat itu dengan wajah ramah. Namun, bagi orang kuat, ini bukanlah kebaikan melainkan desakan, seolah-olah menyuruhnya untuk segera memberitahunya sesuatu, jika tidak maka tidak akan ada kesempatan lagi. Brengsek, jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak memiliki pemikiran lain tentang keempat orang ini. Jika mereka mengikuti pria gendut sialan itu dan yang lainnya saat ini, mereka tidak akan menemui hal semacam ini. Mereka hanya akan menunggu sampai mereka menemukan peta harta karun lainnya. Setelah menghapus beberapa lokasi lagi, saya kemudian dapat bersatu dengan orang lain untuk menanganinya. Hasilnya sekarang bagus, dia dirusak oleh keserakahannya sendiri. Yah, aku baru saja bercanda. Aku tidak menyangka keempat anak ini akan menganggapnya serius. Aku hanya ingin melihat apakah mereka waspada. Ini adalah gua rahasia. Sangat berbahaya bagi keempat anak ini untuk muncul di kedalaman gua rahasia seperti ini. Orang kuat itu tertawa beberapa kali, memikirkan bagaimana cara keluar dari sini secepat mungkin. Ini adalah seorang kuasa Sage, dan dia tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri. Kamu bercanda. Kenapa menurutku kamu tidak bercanda? Mungkin karena aku di sini kamu berbicara omong kosong. Lelaki tua itu memandang lelaki kuat itu tanpa ekspresi. Niat membunuh di matanya menyebabkan keringat dingin mengucur di punggung pria kuat itu. Dia hanya merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa dan tidak bisa bergerak. Selama dia bergerak, yang menunggunya adalah taring berbisa lawannya. Tidak, senior, kamu bercanda. Aku baru saja mengujinya. Aku sudah bertemu 6 di antaranya sebelumnya. Karena mereka tidak memiliki wali dan tidak ada senior yang mengikuti mereka, mereka ditatap oleh seorang pria gemuk. Saya tidak tahu apakah mereka dalam bahaya sekarang. Pria gendut sialan itu bertekad untuk disalahkan. Sebaiknya keenam orang itu juga mengenal lelaki tua itu, sehingga mereka akan menimbulkan masalah bagi lelaki gendut itu. Pada saat itu dia sudah menyelesaikan krisisnya. Tetapi jika ini masalahnya, 2 peta harta karun di tangan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Mata pria kuat itu terus berkedip. Melihat penampilannya, lelaki tua itu tidak tahu bahwa lelaki ini sedang berpura-pura. Tuan Yan, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami pernah bertarung memperebutkan peta dengan mereka berdua sebelumnya, tetapi orang ini baru saja muncul dan meminta kami untuk menyerahkan peta harta karun itu kepadanya, jika tidak, dia akan menahan kami di sini selamanya. Salah satu dari mereka berkata tanpa basa-basi bahwa sekarang pendukungnya ada di sini, dia tidak takut. Kata, peta harta karun, membuat Deyan Lao mengangkat alisnya karena terkejut. Dia telah berada di gua rahasia selama beberapa hari dan belum pernah mendengar tentang peta harta karun. Tunjukkan padaku peta harta karunnya. Lelaki tua itu memandangi 2 orang lainnya. Sedangkan lelaki kuat itu, dia sudah menatapnya dan tidak khawatir dia akan melarikan diri. Ada kemarahan di mata kedua orang itu. Bagaimanapun, peta harta karun ini milik mereka. Jika mereka memberikannya kepada pihak lain, apakah mereka harus mendapatkannya kembali? Tetapi pihak lain begitu kuat sehingga bahkan orang kuat ini pun takut, apalagi mereka pasti tidak akan mampu menghadapinya, dan tidak ada tetua yang mengikuti mereka. Tapi aku benar-benar tidak tega memberi mereka peta harta karun seperti ini. Ini adalah peta harta karun yang mereka dapatkan dengan susah payah. Mengapa mereka harus membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain? Ketika lelaki tua itu melihat kedua orang itu tidak bergerak, dia mengerutkan kening dan menatap mereka dengan dingin. Pandangan sekilas ini langsung membuat mereka berdua merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam kolam yang dingin. Seluruh tubuh mereka terasa dingin dan tubuh mereka terus-menerus gemetar. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati. Salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan peta harta karun. Orang tua itu mendengus dingin saat melihatnya. Dengan gerakan jarinya, peta harta karun itu langsung jatuh ke tangannya. Melihat kertas coklat itu, hati orang kuat itu berdarah, tapi dia juga tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah melarikan diri. Orang tua itu membuka kertas coklat itu dan membacanya. Apa yang dilukis di atas adalah medan di gua rahasia, dan beberapa tempat ditandai. Ini memang terlihat seperti peta harta karun. Orang tua itu melihatnya beberapa saat sebelum berbicara. Yang tua, aku mendengar dari orang lain bahwa ini adalah peta harta karun. Kalau tidak, mereka tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan peta harta karun ini. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu di dalamnya, Yan akan selalu ada di sana. Dengan kekuatan Yan Lao, dia pasti akan mendapatkannya. Ya, saya akan menyimpan peta harta karun ini. Karena kamu memberikan peta harta karun ini kepadaku, aku akan melepaskanmu kali ini. Adapun jalan masa depan, itu tergantung pada takdirmu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan gua rahasia sesegera mungkin. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa Anda ikuti, jadi jangan mempertaruhkan nyawa Anda di sini. Melihat peta harta karun itu milik mereka berdua, dia tidak keberatan memberitahu mereka dan meminta mereka untuk memperhatikan. Adapun apakah mereka ingin mendengarkan atau tidak, itu urusan mereka. Setelah dia mengatakan ini, dia mengarahkan pandangannya pada orang kuat itu. Melihat pria kuat itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dia berkata hei, dan pada saat ini, semburan asap muncul. Setelah asapnya hilang, orang kuat itu menghilang. Orang tua itu tertawa beberapa kali saat melihat pemandangan ini. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada anak laki-laki di sebelahnya, dia menghilang. Bagaimana mungkin bisa lolos dari bawah hidungnya? Jika Daluo Jinxian lolos, dia pasti akan ditertawakan sampai mati oleh orang lain. Dia tidak sanggup kehilangan muka seperti ini. Pada saat ini, orang kuat itu lari dengan cepat, menyembunyikan auranya.
Setelah dia merasa tempat itu aman, dia menghela nafas lega, namun dia tetap terus menyembunyikan auranya. Saya takut jika saya membuka diri, saya akan ketahuan. Orang tua sialan, kekuatannya terlalu menakutkan. Apa yang dilakukan orang bijak di gua rahasia? Bukankah ini serangan pengurangan dimensi? Pria kuat itu mengertakkan gigi. Dia tidak mendapatkan peta harta karun, tapi kehilangan kesempatan lagi untuk melarikan diri. Tentu saja saya di sini untuk mencari senjata ajaib, atau cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Sebuah suara tua terdengar. Ketika dia mendengar suara ini, pupil orang kuat itu menyusut. Mustahil, dia sudah menyembunyikan auranya dan lari sejauh ini. Bagaimana orang tua itu menemukannya?